Pada saat pemeriksaan di kepolisian, anak-anak ini tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun orang tua, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Jadi mereka hadir, orang tua hadir, penasihat hukum hadir, dan pembimbing kemasyarakatan hadir itu setelah 2 hari kemudian. Dan kemudian dijelaskan oleh Bapas ini bahwa ditanyakan kepada anak-anak apakah benar BAP yang telah disusun oleh penyidik. Kemudian ditandatanganlah oleh si pembimbing kemasyarakatan di dalam BAP tersebut. Sementara kalau secara aturan itu harusnya penasihat hukum, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan itu hadir pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan dalam BAP. Ini tidak dilakukan oleh penyidik di kepolisian Tasikmalaya Kota. Kemudian juga jadi masalah adalah pada saat penangkapan orang tua tidak diberitahu tentang hak-hak anak untuk mendapat pendampingan hukum, sehingga dari keterangan orang tua, kemudian dari bukti-bukti yang di persidangan yang sekarang sudah pada tahap penuntutan hari ini. Kemarin di persidangan itu sama sekali anak-anak tidak berada di lokasi kejadian. Ya, di dalam. Jadi begini Pak Ketua, perkara ini didakwa dengan 2 kali dakwaan. Dakwaan pertama setelah kita ajukan eksepsi itu ditolak, dinyatakan batal oleh majelis hakim, dan anak-anak harus dibebaskan. Kemudian di hari yang sama tanggal 6 Januari itu terbit dakwaan yang baru dengan perkara yang dalam 1 hari yang sama. Hari langsung. Hebat sekali. Dengan perkara yang baru dengan nomor 1 tahun Pidsus Anak tahun 2025 PNTSM. Dengan hakim yang sama, jaksa yang sama, kemudian menetapkan lagi penahanan yang baru. Jadi penahanan yang lama selesai. Itu anak ditahan sejak awal. Ditahan di rutan. Ditahan lagi. Terus. Kemudian di persidangan kemarin anak-anak ini semuanya tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat terjadinya pengeroyokan dan pembacokan yang disangkakan. Iya. Jadi kemudian setelah diperiksa kemarin saksi-saksi alibi bahwa tersangka DW 16 tahun dan RS 17 tahun pada saat kejadian perkara itu berada di rumah RS. Lalu anak RF pada saat kejadian dari sejak September 2004 sampai dengan 28 November itu berada di Jakarta bersama ibu dan kakaknya. Kemudian tersangka FM 17 tahun itu sedang menginap di rumah temannya. Jadi dugaan kuat bahwa ini adalah salah tangkap itu terbukti dari persidangan kemarin Pak Ketua. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Semua barang bukti itu tidak ada kaitannya dengan perkara pengeroyokan. Contohnya Pak? Ya. Contohnya apa? Tidak ada kaitannya misalnya. Helm. Jadi yang disita itu 2 unit motor, kemudian 3 unit helm, hoodie, sama kaos. Yang kesemuanya itu diambil setelah 2 hari setelah BAP anak-anak. Kemudian yang dijadikan alat untuk membacok itu pun juga tidak didukung oleh hasil laboratorium daktiloskopi. Jadi hanya sekedar dihadirkan di persidangan, tapi di dalam berkas perkara itu tidak muncul, begitu yang Ketua. Nah, kemudian kemarin di dalam persidangan saksi perbalisan dari Polres yang bernama Pak Herman Saputra dihadirkan. Dia menyatakan bahwa dia telah melihat 28 titik CCTV. Yeah. Tetapi CCTV itu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Tidak ada CCTV. Di dalam persidangan tidak ada.